Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya dicurahkan di tengah-tengah kami, agar kami boleh memaknai setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Kebangkitan Rohani Saya. Ayat inti Galatia 2 ayat yang ke-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Peristiwa di mana ibu saya bunuh diri sangat mengguncang hidup saya. Reaksi pertama saya adalah kaget, kemudian penyangkalan, lalu kemarahan. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada saya, pada anak-anak saya? Lalu rasa bersalah, mengapa saya tidak melakukan sesuatu yang lebih? Saat saya mencoba menyatukan bagian-bagian hidup saya mempertanyakan peran Tuhan dalam penderitaan ibu. Dia menderita manik depresif, dan pilihannya untuk mengakhiri hidupnya. Secara membabi buta, saya hanya melihat dua pilihan. Satu, Tuhan tidak menggenapi janjinya untuk tidak membiarkan cobaan apapun melebihi kemampuan ibu. Atau kedua, ibu hanya gagal. Apapun yang terjadi itu adalah situasi yang kalah. Entah Tuhan atau ibu yang menjadi kacau, dan kesimpulan itu hampir menghancurkan hubungan saya dengan Tuhan. Selama 1 atau 2 tahun berikutnya, saya benar-benar bergumul dengan kehidupan rohani saya. Melihat kembali ke belakang, saya pikir itu adalah kombinasi dari kehidupan rohani saya yang relatif steril sebelum kematian ibu, bunuh diri. Dan pertanyaan selanjutnya yang terlintas dalam pikiran saya tentang peran Tuhan dalam hidup kita. Juga saya menghadiri gereja besar yang impersonal, di mana saya tidak memiliki kelompok pendukung untuk mendengarkan, memberi semangat, dan menegaskan kepada saya kebenaran bahwa Tuhan mengasihi dan iblis menghancurkan. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya hampir menyerah pada Tuhan. Saya terus ke gereja, tetapi terutama demi anak-anak. Meskipun saya sedang berjuang, saya tetap percaya pada Tuhan supaya anak-anak tetap terhubung dengannya. Saya tidak menginginkan mereka bertumbuh dewasa dengan tidak pergi ke gereja karena saya. Sebelum membuat pilihan terakhir untuk melarikan diri dari Tuhan, saya berkomitmen untuk membaca dan menyelidiki kembali Alkitab. Saya membaca buku karya Philip Yancey, Where is God When It Hurts? Itu sangat membantu saya untuk bangun dan mencium aroma mawar. Keluarga saya juga mulai menghadiri gereja yang lebih kecil, di mana saya terlibat dan berteman dengan orang-orang yang mengasihi saya, apapun yang terjadi, dan saya mulai terapi. Selama 5 tahun terakhir ini, saya benar-benar menjadi hidup kembali secara rohani. Saya mendapat manfaat dari 4 kelompok kecil, 1 kelompok pemulihan sekuler, dan 3 kelompok berbasis spiritual. Saya bersuka cita melalui renungan dan doa yang jauh lebih bermakna, dan saya menjadi jauh lebih aktif di gereja saya. Sungguh luar biasa, suatu kebangkitan rohani bagi saya pribadi. Saya bertanya-tanya, mengapa saya memerlukan waktu begitu lama, kurang lebih 30 tahun, untuk terhubung dengan Tuhan? Ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau mempunyai pundak yang besar dan kuat untuk bersandar ketika saya merasa lemah. Engkau dengan sabar mendengarkan saya ketika saya mempertanyakan Engkau dan jalan-jalan-Mu. Dan Engkau mengasihi saya bagaimanapun situasinya. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita memahami firman kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya ini boleh menolong kami menjadi umat Tuhan yang lebih hidup lagi di dalam meyakini bahwa Tuhan adalah penyelamat kami, kekuatan kami, dan sumber jalan keluar kami. Yakinkan kami selalu bahwa Tuhan selalu melakukan yang terbaik untuk kami. Hari ini pun kami percaya
Tuhan menyiapkan berkat khusus untuk kami, dan kami boleh memperolehnya. Bahkan kami boleh melewati setiap tantangan yang ada di hadapan kami dengan keyakinan Tuhan beserta kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, dan turut menyelesaikan semua pergumulan hidup yang kami hadapi. Kami menyerahkan kehidupan kami secara total ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan semua rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kami dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu tercurah atas semua teman Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin.